Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku, Isi KVCA. Alhamdulillah nih bun, hari ini aku bisa sharing lagi aktivitas aku. Nah ini tuh jam 4 pagi, aku tuh udah kebangun. Sebenarnya alarm aku itu 4:30 bun, aku harus bangun. Tapi entah kenapa deh, kalau di rumah suami aku setiap kali jam 4 pagi itu aku udah kebangun bun. Dan aku pengen merem lagi sebenarnya ya, cuma tuh takut kebablasan sampai jam 6 atau setengah 7 gitu ya. Jadi aku nanti repot sendiri deh, karena aku tuh harus ngurusin anak-anak aku ya, kakak-kakaknya Cesa yang bersekolah. Mereka wajib banget sarapan dan juga mandi pakai air hangat kalau pagi nih bun. Jadi ada baiknya juga ya aku bangun pagi kayak gini tuh biar lebih bisa produktif dan bisa ngevlog, terus punya banyak waktu buat persiapan sebelum anak-anak sekolah nih bun. Jujur li emang kredit banget sih kalau pagi ya, aku tuh harus persiapan mereka sekolah. Dari pagi aku bangun pagi itu mulai masak nasi di Magicom, terus aku bersihin meja makan, aku bawa ke dapur. Nah kayak gini ya, sama aku taruh di wastafel. Nah itu untuk yang kotor-kotor, sambil aku juga rebus air buat isi termos ya teman-teman. Terus nanti aku juga mau bikin sarapan, kemudian rebus air buat mereka mandi. Aku mandiin, terus pakein baju gitu ya, bantuin mereka persiapan pokoknya sampai sarapan gitu ya teman-teman. Nah yang bikin aku tuh sangat terburu-buru kalau pagi itu karena ada Cesa yang udah aktif banget ya. Dia tuh suka ikutan bangun kalau aku bangun bun. Jadi kalau pagi aku tuh bener-bener ngerasa kayak berpacu dengan waktu ya. Di satu sisi aku tuh harus cepet-cepet menyelesaikan pekerjaan di dapur aku, seperti rebus air, masak nasi, masak sarapan gitu ya. Terus juga rebus air dan ngurusin kakak-kakaknya Cesa. Cesanya tuh ikut kebangun, kan akhirnya aku jadi susah buat ngapa-ngapain ya bun. Dan tipenya Cesa itu nggak bisa disambil loh bun. Kalau misalnya digendong, dia tuh suka nangis gitu ya. Dan kalau diturunin, dia tuh bakal berantakin barang-barang yang ada di sekitarnya dia gitu, sambil nangis-nangis gitu kan. Jadi aku tuh kadang suka, ya Allah kredit banget ya memang kalau pagi tuh emang bener-bener kredit banget hari aku ya bun. Kayaknya tuh hampir setiap pagi ya, setiap hari aku tuh mengerjakan 1 atau 2 dan 3 pekerjaan itu dalam satu waktu ya teman-teman. Jadi memang harus saset-saset. Kebetulan aku di sini juga tidak ada asisten rumah tangga gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener harus atur waktu sebaik-baiknya. Pokoknya kesiangan sedikit aja aku tuh udah blank apa dulu yang mau aku kerjakan gitu ya. Jadi aku di sini memilih untuk bangun pagi. Nah aku tuh setting alarm 4:30 atau jam 5 gitu. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali jam 4 aku tuh pasti udah kebangun gitu kan. Daripada aku tidur lagi, ya wis lah aku aktivitas aja ya bun. Dan nanti kalau misalnya aku ngantuk ya aku bisa tidur siang gitu. Terus kalau pagi ya Cesa kebangun itu aku lebih rempong lagi ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sebelum Cesa bangun tadi tuh udah nangis-nangis, aku kasih susu, dia bobok lagi, dan sekarang aku lagi nyuci dulu ya bun. Semoga dia bisa anteng sampai aku selesai bikin sarapan lah minimalnya ya. Ini kondisi di dapur suami aku teman-teman. Di atasnya aku itu di depan ada gorden ya. Sebenarnya itu tuh nggak dikasih gorden juga nggak apa-apa sih, aman, ada kaca gitu ya, kaca tertutup. Cuma aku tuh kayak ngerasa horor aja gitu loh bun, kalau pas tengah malam aku bangun bikin susu buat Cesa, otomatis aku nyuci dotnya di sini kan. Jadi kayak ngelihat daerah luar gitu, gelap banget gitu. Padahal di luar juga pagar tinggi gitu loh bun, terus ada sumur juga gitu kan buat aku nyuci baju di situ. Tapi ya udah deh, karena aku kayak ngerasa horor, aku kasih gorden ya bun. Dan untuk dekor di sini itu masih berantakan karena aku belum prioritaskan. Dan alhamdulillah airnya udah mendidih buat isi termos dan aku masukin secara manual pakai cangkir kayak gini, karena di sini juga belum ada tekosiul ya bun. Ya karena ini ya aku belum mementingkan banget, jadi dekornya tuh cuma ala-ala nih yang dulu aku dekor, sekarang tuh belum tersentuh lagi gitu ya. Baru aku ganti stiker kompornya. Nah aku berencana kepengen ganti lagi stiker kompor sama meja dapurnya, tapi belum kesampaian juga. Kayak masih males buat ganti ya. Sebenarnya aku tuh udah beli itu, tapi males deh buat ganti, kayak belum sempet gitu deh. Ya udahlah ya bun, semoga nanti aku juga bisa prioritaskan di sini untuk mulai kembali ini ya, merapi-rapikan, karena di sini tuh masih bener-bener belum terkonsep. Ini gegara aku tuh sering pulang pergi ya. Aku sering bolak-balik ke rumah Pink, ke sini ke rumah Pink, ke sini. Dan yang lebih aku prioritaskan untuk dekor-dekornya tuh memang di rumah Pink. Barang-barang endos, barang apa juga banyakan di rumah Pink, karena emang rumah itu yang bener-bener terkonsep buat ngonten ya. Kalau di sini tuh cuma kayak buat ngumpul aja aku sama
suami aku dan anak-anak aku, Bun. Kalau boleh jujur sih, sebenarnya aku tuh selalu pengen ngumpul ya sama anak-anak dan suami di sini gitu. Tapi kadang gini loh, Bun, ada yang endorse itu minta digarapnya di rumah Pink. Itu kenapa aku tuh kayak kemarin-kemarin tuh selalu bolak-balik gitu ya, karena aku tuh mengerjakan video endorse gitu. Nah, aku sekarang nekat gitu ya, mau dapat endorse di sini. Alhamdulillah enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting aku mau mulai merintis lagi di sini ya, Bun, bikin konten semampu aku. Terus dapat endorse, alhamdulillah aku bakal garap di rumah ini juga biar aku nggak meninggalkan suami dan anak-anakku yang lain untuk pulang ke rumah Pink garap-garap endorse gitu ya. Semoga mereka tuh mau deh kalau misalnya ada yang endorse digarap dimanapun gitu ya. Walaupun di sini itu jauh dari kata estetik, tapi alhamdulillah nyaman sih buat dihuni nih, Bun. Dan urutan pekerjaan aku hari ini, bangun pagi aku langsung nyuci beras ya. Biasanya aku masak di rice cooker. Terus habis itu aku beresin meja makan, aku taruhin ke belakang ke wastafel, aku cuci-cuci. Terus habis itu aku beresin meja dapur. Baru deh aku masak-masak seperti ini ya, sambil masak air. Terus aku juga masak buat makan siang gitu, atau juga buat sarapan. Sebenarnya biasanya tuh aku kalau masak buat makan siang itu setelah nganterin kakak 2F sekolah. Tapi pagi ini aku mau gercep aja deh, apa yang bisa aku lakukan sekarang aku lakukan ya. Kayak sekarang ini aku lagi mau bikin terong balado nih, Bun. Nah, di samping kompor sebelah kanan tadi tuh aku ada panci kecil ya. Itu tuh buat ngerebus telur loh, Bun. Aku tuh mau bikin kayak gini nih, rendang telur gitu ya, telur bumbu rendang buat anak-anak. Karena aku tuh kayaknya belum pernah masakin ini, semoga nanti suka ya. Dan ini terongnya lagi aku goreng dulu, Bun, setengah matang aja, jangan sampai matang-matang ya. Terus nanti aku ini kasih sambal yang tadi nih aku ulek nih, ditumis-tumis nih, Bun. Terus pokoknya terong balado lah judulnya ya. Terong baladonya udah matang, sekarang aku lagi bikin adonan tepung. Ini tuh buat goreng ini loh, Bun, mendoan ya. Nah, mendoannya di sini tuh lebar-lebar, Bun. Aku sarapannya buat kakak 2F itu pakai mendoan aja yang simple ya, Bun. Dan ini dia. Aduh, ini Cesa kebangun ya teman-teman. Ini tuh sekitar 4:30 loh ya. Dia tuh udah ikutan bangun dan nangis karena masih ngantuk. Digendong juga dia kayak rewel gitu ya. Jadi aku udah sambil ngapa-ngapain, ya udah deh aku gendong sambil diayun-ayun kayak gini. Sebenarnya repot banget sih, Bun, kalau aku lagi seperti ini karena Cesa itu tipenya nggak bisa disambi ya. Kalau digendong suka nangis-nangis rewel, terus kakinya nendang-nendang barang. Nah, kalau diturunin dia juga suka berantakin ini loh, Bun, air, berantakin beras, pokoknya berantakin barang-barang yang ada di sekitar gitu ya. Super aktif banget gitu, alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya lagi kayak gini tuh di sini aku tuh kayak ngerasa waduh repot banget gitu ya. Tapi gimana lagi, aku tuh dari kejar waktu banget. Aku tuh harus selesaikan persiapan sebelum anak-anak berangkat sekolah gitu ya. Dan kalau pagi kayak gini aku pengen bangunin suami aku juga nggak tega ya, karena dia juga udah capek seharian bekerja buat cari uang untuk aku dan anak-anak gitu. Jadi ya udah deh, bagi tugas aja. Suami aku bagian di luar, aku bagian dalam gitu, Bun. Masing-masing berperan penting deh. Dan ini ya, Bun, untuk tempe mendoanya di sini di daerah Kaungan tentu emang lebar-lebar segini. Tapi kali ini aku tuh mau potong-potong jadi 2 deh biar nggak terlalu lebar. Nah, sebenarnya aku tuh suka nih goreng yang seperti ini lebar gitu ya. Tapi kali ini aku mau potong jadi 2 aja. Ini yang digoreng lebar 1 aja buat contoh ke bunda-bunda ya. Selebar ini mendoanya, Masya Allah. Tapi ada lagi loh, Bun, yang lebih lebar dari ini gitu. Aku beli yang segini aja, yang sedang-sedang aja gitu deh.
Oke teman-teman, sebenarnya aku belum selesai goreng mendoanya, tapi aku cut dulu. Yang penting udah bisa buat sarapan kakak duo F. Dan sekarang aku lanjut harus ke ruang tamu dulu nih. Ini beres-beres juga di sini pagi-pagi. Aku mau keluarin motor dulu, tapi aku ini tuh banyak banget nyamuknya ya. Jadi aku lagi teplokin nyamuk pakai raket nyamuk dulu nih bun. Sambil aku buka gorden dan mereka tuh pada sembunyi di gorden gitu loh. Jadi aku mau singkir-singkirin dulu nih. Dan aku buka pintu, aku mau keluarin motornya dulu nih bun. Yup, udah selesai nih bun urusan ruang tamu. Dan selanjutnya aku masuk ke kamar. Ini tuh udah gak ditempatin, jadi aku beresin dulu kayak gini ya bun. Ini nanti bakal buat persiapan baju-bajunya kakak duo F. Aku taruh di sini, jadi mau aku rapihin dulu ya, biar nanti aku gak suntuk. Gak tahu deh bun, kayaknya kalau kasur berantakan itu bikin suntuk dan bikin kayak ruangannya semuanya itu ikut berantakan gitu ya. Beda kalau kasur ini tuh udah dibersihin, aku tuh kayak plong banget gitu loh. Mau ngapain di kamar juga enak gitu ya. Nggak tahu deh, pokoknya emang dasarnya aku kayak gitu, kayak nggak suka berantakan apa gimana gitu ya. Tapi ya kadang emang berantakan sih bun, tapi kayak jiwa ininya aku buat beres-beres itu bener-bener meronta-ronta banget kalau ngelihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang berantakan gitu loh. Kayak nggak betah aja gitu loh bun. Jadi ini ya, aku udah beresin. Terus aku mau siapin dulu nih baju-baju seragamnya kakak duo F. Nah mereka tuh belum bangun ya. Nanti aku bangunin jam 6 persis. Nanti aku bangunin, aku mandiin pakai air anget, aku bantuin mereka pakai baju. Terus nanti sarapan. Nah habis sarapan baru deh aku bakal anterin mereka sekolah. Habis itu aku aktivitas di rumah lagi nih bun. Oke, pokoknya ikutin terus ya kegiatan aku hari ini sampai selesai ya bun. Persiapan sebelum anak-anak berangkat sekolah. Nah ini dia sibuk dan kreditnya aku seperti ini bun. Jadi kalau aku bangun pagi tuh emang kayak lebih slow aja gitu ya. Beda kalau aku bangunnya mepet, wah aku tuh kayak tergesa-gesa banget bun. Tapi kalau misalnya bangun pagi kayak gini, aku tuh kayak merasa lebih punya banyak waktu, lebih bisa produktif, bahkan aku tuh bisa ngonten gitu loh. Dan ini dia bun, sarapannya pakai ini aja ya, mendoan dulu nih, simpel-simpel aja kalau pagi karena belum nafsu makan. Terus aku juga sepagi ini ya 6:30 ini aku udah punya terong balado. Dan singkat vlog, mereka tuh udah sarapan, terus mau berangkat sekolah nih. Jangan lupa bawain air minum buat mereka ya, supaya bibirnya gak kering dan tidak banyakan minum es gitu. Nah habis aku sediain minum, ini aku mau ambil uang jajan mereka ya bun. Nah kalau di desa ini uang saku mereka tuh 6.000. Nah yang 2.000 itu ditabung, yang 4.000 itu buat jajan bun. Terus mereka tuh pulangnya juga masih gasik ya, kadang setengah 10, jam 10, setengah 11 maksimal banget gitu. Terus nanti pulang sekolah mereka tuh bakal dapat uang jajan lagi sampai sore. Bahkan kadang kalau sebelum sore mereka pun udah habis uangnya, mau ngaji juga ditambahin lagi lah sama mama gitu. Oke bun, ini udah mau berangkat sekolah ya, aku udah siap nganterin mereka nih. Kebetulan jalan menuju sekolahan anak-anak itu cukup sempit dan ramai juga kalau di jalan rayanya, terus masuk gang sempit, jadi aku nggak rekod ya. Dan singkat cerita, aku udah pulang lagi ke rumah. Sekarang Cesa lagi sama ayah dan aku lanjut goreng mendoanya. Sama nanti aku juga mau bikin sarapan buat suami aku ya bun. Nanti aku mau bikin tape goreng. Nah tapenya itu dikasih dari Mbah Utinya Cesa. Mbak Kakungnya itu yang bikin sendiri. Bahannya itu dari singkong dan ragi gitu deh. Jadi nanti mau aku goreng, aku pakein tepung gitu ya. Nah sekarang aku mau goreng mendoanya dulu sampai selesai nih ya bun.
Nah ini dia tape gorengnya bun. Siapa di sini yang suka makan tape goreng atau demen banget sama tape goreng atau belum pernah nyobain juga? Wah ini perlu dicobain ya bun, enak kok. Nah ini untuk yang mentahnya, bukan mentah sih, maksudnya belum digoreng ya. Karena tape ini tuh setelah jadi tape ya, itu berbahan dasar singkong. Setelah jadi tape itu bisa diolah lagi kayak gini, digoreng. Terus juga bisa buat ini loh, campuran di ini es campur ya bun kalau di tempat aku tuh. Jadi siapa nih yang suka banget atau malah belum pernah nyobain, coba deh komen di kolom komentar ya, kita sharing-sharing rasanya kayak apa sih. Ini tuh menurut aku karena aku kasih garam dan juga gula ya di tepungnya, jadi ada rasa manis, asin dan juga asamnya juga nih bun dari rasa tapenya itu. Aku goreng tape buat temen ngopi suami aku nih bun, karena kalau pagi suami aku tuh belum bisa makan nasi sama kayak aku ya. Jadi makan nasinya itu siang jam 10-an gitu, dan akhirnya suami aku itu sarapan di kantor. Nah makannya itu cuma malam aja di rumah, sama kadang siang makan siang itu kalau pulang, kalau enggak ya udah di kantor juga gitu ya. Nah ini suasana paginya Masya Allah sejuk banget nih bun. Seriusan ya, enak banget sih sebenarnya tinggal di desa kayak gini tuh. Aku tuh bisa menghirup udara segar, bebas polusi, bener-bener ini tuh jarang banget ada kendaraan di sini bun. Palingan mobil, motor itu tuh juga jarang banget gitu. Nah ini pagi-pagi aku tuh udah mandiin Cesa, terus aku nyuapin dia. Sekarang Cesa itu kalau makan aku tuh harus jalan-jalan, lari-lari gitu ya. Soalnya lagi fase GTM gitu, Masya Allah luar biasa. Bener-bener menguras kesabaran aku kadang ya bun. Jadi aku sebisa mungkin gimana sih caranya supaya Cesa mau nyuap makanan. Kadang aku lihat kambing, kadang aku ke musola depan, kadang aku lihat ayam, lihat tanaman kangkung ya itu di depan rumah, itu di belakang-belakang sana. Nah siapa nih bunda-bunda yang kepengen aku review lingkungan di rumah suami aku, silakan komen juga ya di kolom komentar. Kepengen bikin konten apa coba ya, semoga aku bisa laksanakan, nanti aku bikinkan gitu ya bun. Enaknya tinggal di desa seperti ini bun, semua tuh nggak harus dibeli dengan uang gitu ya, karena ada tanaman sendiri. Kayak aku alhamdulillah nih yang namanya pisang melimpah ruah, terus pepaya, daun-daun gitu ya, kayak daun singkong, daun pepaya, daun salam, ada kangkung, ada daun krema dan yang lain-lain itu. Ada beberapa lagi ya kayak daun bayam juga. Aku tuh jarang banget beli di sini bun, tinggal petik aja gitu ya. Jadi ya ada rasa nikmat dan syukur tersendiri deh kalau tinggal di suami aku. Beda kalau di rumah Pink, semuanya tuh aku harus beli gitu deh bun. Ini dia bun, sharing dalam video aku pagi ini, rutinitas sebelum anak-anak aku berangkat sekolah. Memang kredit banget sih, tapi nggak semuanya kerekod juga dalam video ini. Masih banyak banget hal-hal kegaduhan dan juga kerempongan aku ya teman-teman, sampai aku nggak bisa rekod video. Nah cuma ini yang bisa aku sharingkan. Terima kasih banget udah ngikutin vlog aku, semoga bermanfaat ya bun. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Isi KVCA pamit, jaga kesehatan, jaga kebersihan, salam santun, sampai jumpa.